Para pencinta channel ini yang budiman, pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2022, Gereja Katolik Sejagat merayakan Pesta Salib Suci. Gereja Sejagat merayakan Pesta Salib Suci, yaitu salib Yesus Kristus sebagai tanda kemenangan iman dan menyatakan betapa agung kasih Allah kepada manusia di dunia ini. Melalui salib itu, kita ditebus dengan harga yang mahal dan luhur, yaitu melalui tubuh dan darah Kristus sendiri. Pesta Salib Suci pada mulanya berawal dari Yerusalem ketika Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, menemukan sebuah salib Kristus yang asli. Selanjutnya Santa Helena mendirikan basilika di atas makam kudus Yesus. Basilika itu lalu diberkati dalam suatu perayaan yang sangat meriah dan hikmat selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 13 dan 14 September tahun 335. Pemberkatan dirayakan oleh para uskup yang baru selesai mengikuti konsili Tirus, ditambah dengan sejumlah besar uskup yang lainnya. Tradisi ini terus dipelihara dan berkembang, tidak hanya di Yerusalem, tetapi berkembang luas sampai ke Roma, sehingga pada akhir abad ke-7, tradisi ini masuk ke dalam kalender liturgi Gereja Katolik sebagai satu pesta yang wajib dirayakan setiap tanggal 14 September. Para pemirsa yang budiman, salib Kristus sebagai tanda iman dan kemenangan yang memberikan kehidupan nampak di dalam pengalaman hidup bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang mengalami kehidupan sulit di tengah padang gurun. Dalam kesulitan itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menaikkan ular tembaga di atas tiang dan meminta kepada orang-orang Israel untuk menatap, sehingga semua yang menatap walaupun sudah dipagut oleh ular, mereka mendapat kesembuhan dan hidup kembali, dan mereka juga terhindar dari serangan ular. Bacaan selengkapnya silakan dibaca dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ular tembaga di tiang inilah yang dinaikkan oleh Musa menjadi pertanda Tuhan Yesus disalib sebagai sang penyembuh jiwa raga yang memberikan kehidupan dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Yesus Kristus yang ditinggikan, yang wafat di kayu salib, bukanlah tanda kekalahan, bukanlah kematian Tuhan, tetapi merupakan suatu pengosongan diri sebagai putra Allah yang terwujud di dalam salib dan kematiannya, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Para pemirsa yang budiman, salib Kristus sebagai tanda iman dan kemenangan nampak lebih jelas di dalam Injil suci menurut Santo Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Percakapan dengan Nikodemus adalah percakapan tingkat tinggi dan mendalam. Keilahian Yesus justru lebih dimuliakan ketika disalibkan, bukan pertama-tama di ranah mujizat atau tindakan-tindakan yang aduhai yang membuat orang terpesona dan tercengang. Injil Yohanes menulis, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya, salib adalah tanda iman dan kemenangan oleh karena belas kasih Allah yang begitu besar kepada manusia.
Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.